Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Hindriyani, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023, Batch 1 Universitas Islam Negeri Banjarmasin. NIM 220401131249. Saya mengajar di MTS Manhajus Salam Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Hari ini Sabtu tanggal 26 Agustus 2023. Saya melaksanakan praktik pembelajaran tentang Al-Quran. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rahmatika ya arhamar rahimin. Bagaimana kabarnya sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Kalau begitu kita baca doa dulu. Silakan membaca doa ke-12. Marilah kita bersama-sama membaca doa. Baik, alhamdulillah semuanya sehat. Kemudian persiapan untuk belajarnya tolong disiapkan dulu. Peralatan untuk belajarnya disiapkan. Baik, apa sudah siap semuanya? Sudah. Kemudian siapa yang ada hadir hari ini? Apa keterangannya Siti Aprilia? Kenapa? Sakit kenapa? Sakit giginya, sakit apa? Sakit lah. Demam. Ya, kita doakanlah kawan yang supaya sehat, supaya kemudian dapat bisa belajar sebagaimana kalian. Kemudian pelajaran kita hari ini tentang Al-Quran. Adapun tujuan atau capaian yang ingin dicapai dalam pembelajaran itu menghayati keutamaan Al-Quran sebagai kitab suci Allah, kemudian menunjukkan perilaku yang mencerminkan kecintaan kepada Al-Quran dan menunjukkan bukti-bukti tentang kebenaran Al-Quran, menyajikan data dan fakta serta sumber tentang bukti-bukti keistimewaan Al-Quran. Al-Quran adalah suatu mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Banyak kan mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah.
Ayo, siapa yang tahu di antaranya? Mukjizat yang diberikan Allah kepada rasul-rasul. Al-Quran. Al-Quran, ya, Al-Quran adalah apa, mukjizat yang terbesar, kan? Terbesar yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW. Kemudian siapa yang tahu lagi Al-Quran surah apa yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW? Al-Alaq. Al-Alaq. Sedikit bacakan Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Nah, itu tadi surah yang pertama, ayat yang pertama yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Al-Quran itu adalah suatu petunjuk untuk manusia. Makanya Al-Quran disebut juga dengan kata lain Al-Huda. Nah, itu. Kemudian Al-Quran, orang yang suka membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlimpah ganda. Kata Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Wal hasanata bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun, kata Rasulullah. Nah, siapa yang suka membaca Al-Quran, siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, siapa yang suka membaca kitab Allah satu huruf, falahu hasanatun, ya, kata Rasulullah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanata bi asri amsalha, kata Rasulullah, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan Allah menjadi 10 kali lipat banyaknya. Satu hurufnya kita membaca Al-Quran, maka dilipat gandakan Allah, maka dibalas Allah dengan 10 kali lipat satu huruf. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim, aku, kata Rasulullah, tidak menyebutkan, tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin, tetapi kata Rasulullah, alifun harfun, alif satu huruf, lamun harfun satu huruf, wa mimun harfun, kata Rasulullah, dan mim satu huruf. Jadi kita membaca Al-Quran itu alif lam mim. Nah, sudah 3 huruf, berarti 30 kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. Nah, itu keuntungannya kita membaca Al-Quran. Apalagi kita membacanya jika bagus, merdu. Nah, seperti yang ini, coba kita lihat video yang ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah
يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود. Sudah ya. Nah, itu tadi muratal namanya, yang disebut membaca apa? Bacaan dengan membaca dengan muratal. Nah, ada lagi nama-nama lagu. Di antaranya siapa yang tahu? Apa? Nama sebutkan satu nama lagu yang biasa dibaca dengan bacaan tilawah. Bayati yang pertama biasanya lah. Kemudian Nahwan. Ada lagi? Sikra. Ya, lagi? Soba. Banyak lagi. Ada lagi lagu-lagu yang biasa dipakai bacaan tilawah. Adapun bisa dipakai untuk murata tadi dengan bacaan nahwan, bacaan apalagi bayati, terserah kita supaya bacaan kita lebih merdu dan lebih bagus dan lebih nyaman dengannya. Kemudian nama-nama selain dari Al-Quran mempunyai nama yang cukup banyak. Di antaranya lagi nama-nama lain Al-Quran adalah apa? Tadi kan ada Intan tadi menyebutkan nama selain daripada Al-Quran tadi Al-Huda. Nah, kemudian adakah lagi yang lain? Siapa yang tahu? Alkitab. Bentuk kitab kan? Ada lagi? Ayo. Al-Furqan. Adakah lagi? An-Nur. Nah, itu. Siapa lagi yang tahu lagi? Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Yuk, siapa lagi? Al-Bayyinah tadi artinya apa? Al-Bayyinah? Keterangan. Yang menjawab An-Nur tadi, siapa tadi yang menjawab An-Nur tadi? Apa artinya? Cahaya. An-Nur berarti cahaya. Al-Quran dikatakan An-Nur karena petunjuknya adalah sebagai penerang hati bagi manusia. Nah, jadi dari kita rajin membaca Al-Quran, kemudian mencari mengetahui arti-artinya. Nah, itu sebagai petunjuk bagi kita. Al-Huda tadi kan, Al-Huda
berarti petunjuk. Berarti dikatakan al-huda karena ayat-ayatnya berisi petunjuk bagi manusia. Al-huda diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Huda daripada huda petunjuk. Kemudian apa lagi tadi? Alkitab. Alkitab artinya kitab atau buku lah. Nama ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-Baqarah ayat 2. Siapa yang bisa membacakan surah Al-Baqarah ayat 2 diambil daripada Alkitab tadi? Ya. Bisa? Bisa. Itu tadi dalil buktinya diambil daripada surah Al-Baqarah ayat 2 tadi. Kemudian ada Al-Furqan tadi diambil daripada surah Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhiran. Tuh. Kemudian lagi az-zikr. Az-zikr berarti peringatan. Peringatan Al-Quran dikatakan adil karena banyak ayat-ayatnya yang berisi peringatan kepada manusia. Namun ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-Hijr ayat 15. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, itu yang dari az-zikr tadi. Banyak di antara bukti-bukti tentang kebenaran Al-Quran. Kemudian isi pokok kandungan Al-Quran apa saja? Isi pokok kandungan Al-Quran. Siapa kira-kira yang ada tahu isi pokok kandungan Al-Quran? Coba bisa siapa yang tahu? Iya, isi pokok kandungannya dia. Di antaranya bisa disebutkan akidah. Ada lagi? Ibadah. Ya. Bisa dijelaskan? Ada lagi yang lain? Isi pokok kandungan daripada muamalah ya. Muamalah itu bisa apa? Berdagang, muamalah namanya kehidupan kita sehari-hari itu muamalah namanya. Ada lagi yang lain bisa? Syariat. Ya, syariat apa? Bisa dijelaskan? Termasuk juga muamalah ya syariat tadi. Ada lagi? Bisa? Ayo coba. Tadi itu diantaranya isi pokok-pokok kandungan Al-Quran. Tarikh, diantaranya juga tarikh. Tarikh yakni menceritakan
atau sejarah umat terdahulu untuk diambil pelajaran bagi umat sesudahnya. Makanya di dalam Al-Quran itu kan banyak cerita-cerita kisah Nabi Musa, yang namanya kan disebut tarik. Kemudian lagi kisah Nabi Yusuf. Nah, lagi apa lagi? Kisah kisah Nabi Yunus, Nabi Ibrahim. Ada yang tahu sedikit cerita-cerita tentang di dalam Al-Quran ada kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran tadi tentang Nabi kehidupan yang terdahulu. Nah, bisa biar mencari di HP, buka di HP. Kisah tarik kisah-kisah yang terdahulu menceritakan sejarah umat terdahulu untuk diambil pelajaran bagi umat sesudahnya. Bagi kita bisa diambil kisah-kisah Nabi yang terdahulu. Nah, itu bisa coba diperiksa cari Google, adakah Nabi siapa yang terdahulu di antaranya Nabi Ibrahim. Ayo cari lagi yang lain. Bisa Nabi Yusuf, cerita Nabi Yusuf. Nih, ya, bisa dijelaskan sedikit tentang Nabi Yusuf kah? Atau Nabi Musa? Ada? Siapa yang bisa? Ya sedikit saya. Nabi Ibrahim. Oke. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan risalah tauhid dan mengajak manusia untuk meninggalkan penyembahan berhala dan segala bentuk kesyirikan. Iya, itu tadi di antaranya itu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba siapa lagi yang bisa menjelaskan di dalam Al-Quran yang disebutkan di dalam Al-Quran? Adakah lagi kisah Nabi tadi kan Nabi Ibrahim yang disampaikan oleh Intan Zahra tadi? Adakah lagi kisah Nabi siapa? Yang Nabi Yusuf kah? Atau Nabi siapa yang adakah sudah yang dapat? Nabi Yunus bisa Nabi Yunus. Coba jelaskan tentang Nabi Yunus. Menunjuk Nabi Yunus untuk menyadarkan penduduk Ninawa, sebuah daerah di dekat Mosul, Irak, sebab kala itu penduduk Ninawa tidak percaya terhadap Allah. Nah, itu tadi diantaranya. Ada lagi di antara kisah-kisahnya yang disebutkan di dalam Al-Quran. Coba siapa lagi tadi yang bisa menyebutkan? Silakan si Muzah. Lagi siapa lagi yang bisa menyebutkan tentang kisah-kisah Nabi terdahulu yang ada di dalam Al-Quran? Coba yang tadi siapa kisah Nabi Yusuf kah? Kalau belum ada orang tadi kisah Nabi Yusuf. Yuk, siapa? Aima.
menceritakan kisah-kisah nabi-nabi tadi. Nah, ayo. Nabi Sulaiman, ini cerita Nabi Sulaiman. Nah, itu tadi keistimewaan Nabi Sulaiman, diantaranya bisa berpanggil lawan hewan. Bisa berpanggil jadi kalau bisa berpanggil hewan. Itu mukjizat apa? Mukjizat ya, sebagian dari mukjizat Nabi Sulaiman. Mukjizat orang lain, ya Nabi Sulaiman kan bisa mukjizat apa itu tongkatnya yang bisa menjadi ular. Nabi Musa lah. Ada lagi yang lain? Apa lagi? Nabi Isa apa? Mukjizatnya? Itu besar panjang. Apa? Ya bisa dijelaskan. Dalam Islam Islam antara satu nabi yang berkeluar dari api. Hal ini karena bisa memiliki kesabaran yang luar biasa dalam melalui berbagai cobaan hidupnya. Bagaimana tidak kelahiran bisa dari Maria bin Ishaq menjadi bahan pertimbangan sehingga bisa Maria Kita bisa mana dek? Nabi Isa alaihissalam. Ada pak mukjizat yang diperoleh enak apa mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa. Siapa yang tahu di antaranya? Bisa balik. Apa lagi yang lain? Hah? Buat burung dari tanah. Itu mukjizat banyak lah. Menyembuhkan penyakit. Apalagi Rasulullah, tapi kita lebih banyak lagi juga mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya tadi mukjizat yang paling besar di antaranya lah mukjizat yang diberikan Allah. Nabi sewaktu Isra Mi'raj Rasulullah. Nah, itu satu. Cuman tadi yang belah bulan. Belahnya dada. Nah, namun yang mukjizat yang paling besar yang diberikan Allah kepada Rasulullah yaitu Al-Qur'an Karim. Makanya itu kita beribadah membaca Al-Qur'an itu banyak banget pahala yang banyak. Kata Rasulullah, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Kata Rasulullah, yang paling abdal kepada umatku, ibadah kepada umatku, kata Rasulullah, yaitu membaca Al-Quran. Nah, jadi alhamdulillah kita di sini setiap hari membaca Al-Quran, membaca surah-surah yang sudah ditentukan. Pertama, hari Senin kita membaca surah Yasin. Kedua, hari Selasa membaca Al-Quran. Nah, jangan kalau kayak tadi lah kita membacanya karena siapa perwakilan kita bisa membaca pakai atau gantian sama lawan atau kita diberi giliran hari Senin, hari Selasa, atau beda. Kemudian terus lain pula hari Rabunya terus A, dan kemudian hari apa lagi? Haji lawan Rasid kita disuruh. Mantap suaranya mantap juga. Nah, itu. Jadi alhamdulillah kita setiap hari kalau membaca Al-Quran pahalanya benar-benar luar biasa. Luar biasa membaca Al-Quran itu pahalanya. Kemudian hikmah diturunkannya Al-Quran. Sebelum Al-Quran diturunkan, masyarakat Arab hidup dalam kegelapan. Mereka
juga disebut masyarakat jahiliyah karena tidak dapat memilih petunjuk dengan benar. Mereka banyak menyimpang dari agama kafir yang benar. Mereka yang semula menyembah berhala kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengikuti ajaran Islam. Dengan demikian, hikmah diturunkannya Al-Qur'an adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia dan akhirat. Nah, kemudian ada untuk urusan diskusi kelompok. Jadi ada diskusi kelompoknya kita bagilah kelompok kita lima orang lah, ya lima orang. Coba di tema diskusinya bisa diperhatikan. Tema diskusi kelompoknya yang pertama, Al-Quran adalah kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang terakhir diturunkan sebagai penyempurna terhadap kitab-kitab suci sebelumnya. Bagaimanakah? Nah, pertanyaannya, bagaimanakah sikap kita terhadap kitab-kitab suci selain Al-Quran yang masih ada sekarang ini? Jelaskan alasanmu. Nah, pertanyaannya tadi bisa dicari Google lah. Yang pertama tadi kan, bagaimanakah sikap kita terhadap kitab-kitab suci selain Al-Quran? Bagaimanakah sikap kita terhadap kitab suci selain Al-Quran seperti Zabur, Taurat, Injil, yang masih ada sekarang ini? Jelaskan alasanmu. Nah, kemudian yang kedua, cara lain mencarinya. Pertama jadi yang kedua, Al-Quran merupakan kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, dan merupakan ajaran-ajaran wahyu terbaik. Sebagai bukti bahwa Al-Quran ini adalah bukan karangan Nabi Muhammad SAW, adalah bahwa Nabi seorang ummi, tidak pandai membaca dan menulis. Bagaimana pendapatmu? Nah, ulama, Al-Quran merupakan kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, dan merupakan ajaran-ajaran wahyu terbaik. Sebagai bukti bahwa Al-Quran adalah bukan karangan. Sebagai bukti bahwa Al-Quran adalah bukan karangan Nabi Muhammad SAW, adalah bahwa Nabi seorang ummi. Seorang ummi itu artinya kalian bisa membaca dan bisa menulis. Kalian bisa membaca dan bisa menulis. Seorang ummi, ya, yang kedua, ya ummi itulah. Arti ummi tadi tidak pandai membaca dan menulis. Bagaimana pendapatmu? Nah, bisa didiskusikan dulu. Nanti sudah ya? Ya, ini dikumpul. Kemudian ini sudah waktunya habis, sudah pembelajaran kita. Nah, itu tadi mudah-mudahan ada manfaatnya.
Kalau kita berdatang mudah-mudahan dapat menjadi hikmah lawan kita menjadi Al-Quran ini. Kemudian Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.